Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah menolong dan memimpin kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat memuji dan mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih kami dapat bersekutu bersama-sama dengan umat Tuhan, mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan firman Allah, biarlah kata dan kalimat dapat dimengerti dan dipahami, sehingga kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan untuk kita hari ini, tolong kecilkan sedikit supaya enggak mengaum. Dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Di ayat ke-8 Bapak Ibu sekalian, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Terima kasih Pak Yunus. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, tema kita hari ini yaitu bangga dimiliki dan memiliki Kristus. Ya, kita bangga memiliki Kristus dan dimiliki Kristus. Ya. Paulus sebagai orang yang berlatar belakang tidak percaya Tuhan, bahkan dia menjadi orang yang tidak suka, tidak senang kepada umat Tuhan dan melakukan sebenarnya secara hukum pelanggaran hukum karena melakukan terhadap umat Tuhan, tempat ibadat dan sebagainya. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, setelah dia percaya Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, maka dia katakan segala sesuatu kuanggap sampah karena lebih mulia, ya, mengenal Kristus lebih mulia, atau kata lain memiliki Kristus lebih mulia, lebih dari segala-galanya. Dikatakan dalam ayat 8, malah segala sesuatu kuanggap rugi. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ya. Bukan berarti Bapak Ibu sekalian kita bangga memiliki Yesus, kita bangga dimiliki Yesus, kita buang, kita tidak perlu memiliki sesuatu. Bukan begitu. Ya. Tetapi kehadiran Tuhan di dalam pribadi Paulus, pribadi kita, bahwa lebih bernilai, lebih besar dari siapa yang kita miliki. Ya. Karena apa? Karena sesuatu yang kita miliki, bahkan hidup kita di bumi ini akan berakhir. Tetapi Kristus yang kita miliki tidak pernah berakhir, karena kita akan bersama-sama di tempat kekekalan itu. Nah, kenapa kita menjadikan Yesus Kristus bangga atau bangga memiliki Kristus dan dimiliki Kristus? Yang pertama, saudara sekalian, Yesus Kristus adalah juru selamat. Ya, Yesus adalah penyelamat. Ya, ayat Alkitab banyak yang menyatakan itu. Yesus juru selamat, Yesus penyelamat kita. Kita seharusnya orang yang akan masuk ke jurang dan tenggelam, tetapi Yesus yang menyelamatkan kita, mengangkat kita sebagai penyelamat. Maka saudara dan saya seharusnya bangga, dan memang seharusnya kita bangga. Nah, yang kedua, Yesus Tuhan. Dikatakan Alkitab, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut akan bertekuk lutut
menyembah Yesus Tuhan. Nah, ini merupakan bagi saya dan bagi kita umat Tuhan bahwa pengakuan pernyataan secara tertulis bahwa semua lidah mengaku Yesus Tuhan, semua lutut akan bertekuk lutut menjelaskan, memberitahukan kepada kita bahwa Yesus betul-betul dapat diandalkan dan Dia sebagai penyelamat, dan semua orang akan bertekuk lutut dan sujud, dan semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, kita bangga bahwa yang kita miliki itu semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Bangga. Kalau enggak bangga repot kita. Ya. Kita bangga memiliki Yesus karena bukan kita saja yang menyembah Tuhan, bukan kita saja yang bersujud dan menyembah Tuhan, tetapi semua yang disebut yang berlutut dan punya lidah akan menyembah dan menyebut Yesus Tuhan. Bangga. Ya. Nah, yang berikut saudara sekalian, kenapa kita bangga memiliki Yesus dan memiliki Yesus? Yang pertama saudara sekalian, yang begitu Yesus ada dalam catatan sejarah. Ya. Dalam catatan sejarah dunia ini, sejarah Alkitab apalagi, Yesus ada. Dari Kejadian sampai Wahyu ada tentang Yesus. Sejarah dunia, seluruh dunia ini menjelaskan ada Yesus. Ya, ada Yesus. Tahun ini di tengah bangsa kita bukan lagi yang disebut Isa Al-Masih. Kalau Natal hari lahirnya Yesus Kristus. Hari Jumat Agung kematian Yesus Kristus. Ya, Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Bukan lagi Isa Al-Masih. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sejarah tentang Yesus itu tertera, tertulis, bukan katanya, tetapi ada tertulis di dalam semua sejarah dunia ini dan juga di dalam Alkitab. Maka kita bangga karena apa yang kita miliki dan kita percayai bukan katanya, bukan kata orang, tetapi ada di dalam sejarah, dalam Alkitab dan dunia ini. Yesus Tuhan dinubuatkan para nabi jauh sebelumnya. Mulai Kejadian, kalau kita membaca Alkitab, mempelajarinya, mulai Kejadian itu sudah dijelaskan bahwa Yesus akan datang. Yesus akan menjadi juru selamat, Yesus akan menjadi penyelamat. Sudah dinubuatkan, sudah dikatakan. Saudara sekalian. Dan bukan saja dikatakan, dibuatkan, nanti akan datang sebagainya. Alkitab mencatat, sejarah dunia ini mencatat bahwa Yesus lahir, Yesus datang ke dalam dunia ini. Tempatnya ada. Mulai kalau saudara dan saya kita ke Tanah Suci, ke Israel di sana, ada tempatnya. Ya. Peristiwa-peristiwa di mana Yesus datang ke dalam dunia ada semua. Real. Bukan kata orang. Bukan cerita nenek moyang yang tidak ada tempat dan tidak. Tetapi ada. Kakek dari mama saya tidak tahu kuburannya di mana. Tidak jelas. Kata orang ada di sana, ada di sini dan sebagainya. Tetapi Yesus tidak. Yesus ada. Di mana dia lahir, di mana dia dimakamkan ada. Jelas. Tertulis. Nah, berdasarkan itu Bapak Ibu sekalian, karena bukan katanya, sewajarnya dan haruslah kita bangga memiliki Yesus. Bukan kata orang dan bukan katanya, tetapi jelas tertulis di dalam sejarah Alkitab dan sejarah dunia ini. Digenapi nubuatan itu. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang bangga, tentang Yesus, memang harus bangga. Karena hanya Yesus yang menyertai Bapak, Ibu, dan saya dan kita semua siang dan malam. Dia tidak pernah tertidur,
Dia tidak pernah terlelap dan tidak sedikit pun meleng memperhatikan dan pedulikan kita. Itulah Yesus. Itulah Tuhan kita. Bagaimana sayangnya ibu atau bapak kepada anaknya, tetap tertidur. Ya, tetap tertidur. Saya membaca secara tulisan, ada seorang ibu mempunyai anak 14 orang kalau tidak salah itu. 8 kali dia melahirkan anak kembar. 8 ya Pak, 8 kali atau 4 kali, lupa begitu. Tapi 14 kalau tidak salah itu. Nah, dia katakan begini, saya memperhatikan anak saya banyak waktu. Saya kurang tidur, tetapi saya juga tertidur. Nah, dia berupaya, ibu ini berupaya memperhatikan anak-anaknya. Tetapi dia tidak selalu ini time, setiap waktu. Dia memperhatikan, melihat dan memandangi anak-anaknya. Dia sempat tertidur. Tetapi Yesus Tuhan tidak pernah tertidur. Terus melihat, di mana saya, di mana Bapak Ibu. Dalam keadaan apapun Tuhan melihat kita. Tuhan mengerti kita. Yesus memperhatikan, bukan saja memperhatikan dan melihat, tetapi Dia menyertai kita di sepanjang hari-hari kehidupan kita. Menyertai. Ya. Kita tidak pernah sendiri, meskipun kadang-kala kita merasa sendiri di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Kalau kita merasa sendiri, Bapak Ibu sekalian, wajar, manusia itu. Tapi ingin saya katakan, Yesus tidak pernah membiarkan saya dan saudara sendiri. Yesus selalu menemani, menyertai di mana kita ada. Baik di dalam kota, di desa, di hutan raya, bagaimanapun juga. Yesus menyertai kita bersama-sama dengan kita. Nah, yang lebih indah lagi Bapak Ibu sekalian, Yesus bukan hanya mempedulikan dan melihat kita di dalam dunia ini, tetapi Dia sudah menyiapkan tempat buat kita. Di bumi ini diberikan kesempatan untuk tinggal di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kita. Kita ada tempat di bumi ini. Kita ada tempat untuk beribadah. Tetapi di dalam mengikut Yesus, Dia menyiapkan tempat kekekalan bagi kita. Artinya apa? Secara singkat ingin saya katakan, Yesus menyiapkan tempat buat saya, buat saudara, di bumi dan di sorga. Sudah ada tempat kita. Yang bisa menyiapkan ini Bapak Ibu sekalian hanya Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyiapkan itu. Kalau orang tua ya menyiapkan rumah untuk anaknya di bumi, ya ada. Dia orang tuanya, dia punya kemampuan, dia berikan, dia siapkan rumah untuk anaknya. Nah, teman saya dia berkata, ya saya sudah siapkan untuk rumah anak-anak saya di Sumatera sana. Ya, puji Tuhan. Tetapi saudara sekalian, Yesus menyiapkan tempat buat kita. Tidak ada istilah kontrak, tidak ada istilah numpang di sorga yang Tuhan siapkan itu. Adalah rumah Tuhan, tempat kita sebagai anak-anaknya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita bangga memiliki Yesus dan dimiliki Yesus. Kita bangga. Kalau Bapak, Ibu dan saya tidak bangga, itu perlu koreksi. Iman kepercayaan kita, kemantapan pemahaman kita perlu dilihat dan dipahami lagi. Tatkala kita melihat suatu rintitan tadi itu, maka ingin saya katakan kepada kita, saudara dan saya, kita harus bangga. Seharusnya bangga memiliki Yesus. Tidak merasa malu, tidak merasa kecil, dan juga tidak merasa besar sebagai keangkuhan kita. Tetapi ada ucapan syukur kita bahwa Yesus Tuhan bersama-sama dengan kita dan aku bangga. Bangga. Nah, kalau demikian Bapak Ibu sekalian,
Sebagaimana Paulus, tatkala dia percaya Yesus dan memiliki kebanggaan terhadap Yesus, maka dia berikan hidupnya, dia berikan waktunya, diberikan segala-galanya untuk Tuhan apa yang dapat diberikan. Dia melakukan apa yang dapat dia lakukan. Dia belum sampai ke Roma, maka tulisannya berkata, saya ingin ke Roma, merasa berhutang kepada mereka. Dia ingin melakukan pemberitaan kabar baik kepada orang-orang Yunani, kepada orang-orang Roma dan sebagainya. Paulus tatkala dia mengenal Yesus dan hidup bersama-sama Yesus, dia bangga memiliki Yesus dan dimiliki Yesus, dan dia melakukan apa yang dapat dia lakukan, dia berikan apa yang dapat dia berikan. Ya. Nah, inilah konsep pola pikir kita sebagai umat Tuhan yang dimiliki Kristus dan memiliki Kristus. Bangga. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita bangga memiliki Yesus, kita tidak akan menjual Yesus, tidak akan meninggalkan Yesus, meskipun apapun tawarannya. Ya. Kalau misalnya sekarang Bapak Ibu sekalian dalam pemilu kita ada orang menawarkan, ya, ada yang menyiapkan uang miliaran untuk ya menjadi ya calon ataupun untuk mencapai ya suatu kedudukan di negeri ini, dia memberikan uang, ada yang memberikan uang. Ya. Tetapi Yesus tidak. Yesus tidak hanya memberikan uang, tetapi dia memberikan kehidupannya. Paulus tidak hanya memberikan apa yang dia berikan, apa yang dapat diberikan. Apa yang dapat diberikan kepada Tuhan, Paulus berikan. Sedemikian juga kita, Bapak Ibu sekalian. Kita memberikan, melakukan apa yang dapat kita berikan dan kita lakukan. Tuhan tidak pernah menuntut kepada saudara-saudara, meminta kepada saudara-saudara yang tidak kita punya, yang tidak mungkin kita lakukan, tidak bisa kita lakukan. Tapi Tuhan minta melakukan apa yang dapat kita lakukan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada tugas. Karena Tuhan melihat saya dan saudara mampu dan dapat melakukan dan memberikan itu. Kalau kita dilihat oleh Tuhan, oh kita tidak bisa, tidak dapat, Tuhan tidak akan kasih tugas. Tidak akan kasih tugas. Tapi kalau dia mengasih tugas, berarti saya dan saudara bisa, dapat. Kalau sulit, dia mampukan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, bangga memiliki Yesus dan kita melakukan, kita memberikan apa yang dapat kita lakukan dan berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang dapat kami dengar. Kami mohon Tuhan memberkati firman Allah ini. Biarlah Tuhan memperjelas dan mempertegas pengertian pemahaman kami, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, teguhkan iman kami, mantapkan percaya kami, dan jadikan kami umat yang bangga kepada Yesus, bangga dimiliki Yesus dan bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.